Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel STM Fitness, sederhana tetapi memuaskan. Halo kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Semoga pada hari ini kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya kami di sini ya bukan mau ikut campur atau apa, akan tetapi karena ini kelewatan batas ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah menonton ada kejadian di Sapana Propok kalau nggak salah tuh ya. Sapana Propok dijadikan seperti tempat untuk dugem gitu kan. Dan kebetulan di sini saya sudah mengesip ya videonya, dan kita lihat dulu. Kita cari ya, kita lihat videonya itu. Nah, yang mana ini? Nah, yang ini guys, videonya ini. Nah, ini kira-kira pendapatnya kalau melihat ini selintas, kalau melihat seperti ini, kira-kira ini bagaimana gitu kan? Nah, jadi di sini teman-teman, kami sekali lagi bukan mau apa ya, bukan mau mengejudge atau bukan sok benar gitu ya, akan tetapi kami juga di sini ya mau dibilang pendaki gunung juga iya, pecinta alam juga iya, akan tapi kita juga bukan yang termasuk tergolong yang senior lah, yang pro gitu kan. Tapi di sini dari sini mau mengeluarkan pendapat saja ya mengenai video yang viral yang terjadi di Sapana Propok. Dan ya kalian tahu kalau di Lombok ini kan, kalau kita mendaki gunung, kalau zaman dahulu itu kan ada tata caranya itu. Tata cara adat maupun budayanya itu dulu, kalau orang mau naik gunung, kalau di sini tuh pasti diadakan acara syukuran baru naik ke sana. Kalau sekarang kalau kepengen naik ya naik aja. Ya tapi jangan seperti itulah. Contohnya kalau tidak bisa seperti itu, mari kita jaga etika atau sopan santun kita naik gunung ya, supaya juga masyarakat di sekitar tidak merasa budayanya yang di sana itu dilecehkan begitu kan. Betul. Jadi ya di sini kita cuma hanya mengeluarkan pendapat atau unek-unek ya, mengeluarkan pendapat mengenai video yang viral ya, yang sudah tersebar luas di medsos ya. Bagaimana kira-kira pendapatnya Albara mengenai video yang viral akhir-akhir ini? Bagaimana pendapatnya mengenai hal itu? Kalau menurut saya pribadi sih, tapi gini, sebelumnya mungkin nanti video ini yang nonton banyak pendaki dari luar atau pendaki senior mungkin ilmu ke gunungnya udah banyak, atau ilmu tentang gunung, bagaimana cara bergunung yang baik dan benar, mungkin yang lebih senior mungkin yang nonton. Saya pribadi mohon maaf gitu, kami di sini cuma mengeluarkan pendapat, atau lebih tepatnya unek-unek sih. Unek-unek karena kemarin kan kalian tahu kan ada insiden gitu kan. Kalau dibilang salah sih, tapi kalau menurut saya pribadi, bukannya di sini kami mengejudge atau menyalahkan, tidak. Kita cuma remaja, kita satu hobi gitu, hobi senang ke gunung, senang camping gitu. Kita nggak ada hak untuk menilai gitu kan, nggak ada hak untuk menyalahkan. Toh juga pengelolanya sudah mengambil tindakan gitu. Kita di sini cuma mengeluarkan pendapat. Kalau menurut saya pribadi sih sedih sih lihatnya. Prihatin gitu. Soalnya kan di Lombok itu kan, kalau saya dengar dari senior gitu kan, senior yang sering ngasih ya, saran, bukan senior lagi tapi dari leluhur dari leluhur kita, pendaki-pendaki lokal ya, dari sini dari turun temurun memang diajarkan seperti itu, kita harus menjaga sopan santun di gunung kan. Soalnya kan kalau di gunung itu bukan hanya kita yang di sana. Di gunung itu kan tempat atau rumah bagi makhluk halus gitu. Selain kita menghargai sesama pendaki, kita juga menghargai yang nggak terlihat gitu, makhluk halus.
biar kita sama-sama enak Ya, gitu kan. ya tapi ini mohon maaf ya, bukan kita bermaksud untuk apa, kan tetapi kalau di orang Lombok sini ya rata-rata percaya dengan hal-hal mistis. Jadi kalau kalian yang nggak percaya atau apa ya terserah kalian. Cuman di sini budayanya kami di sini, kita di sini tuh percaya tentang hal-hal yang berbau mistis Mistis gitu ya. gitu. Oke, dilanjut Bang Bara terus. Mungkin kalau bagi saya gitu, alangkah baiknya jangan seperti itu. Soalnya selain merugikan sesama pendaki juga kan, kalau malam kan banyak pendaki mau istirahat, mau tidur, Merasa terganggu ya lah. merasa terganggu juga. Selain kita menghindari hal-hal yang enggak mungkin, toh kalau nanti orang yang duluan tinggal di sana seperti makhluk halus yang marah kan, Iya, iya, iya. bisa Hargai terjadi hal yang enggak gitu. Bisa jadi orang Ya, kesurupan dan kesurupan sebagainya. itu yang kita hindarin kan. Kan kebanyakan orang pergi ke gunung atau pergi camping itu mencari ketenangan gitu kan. Ketenangan Kita kan mencari hati, ketenangan, mencari keindahan. kesunyian gitu. Kesenangan. Biar tujuan kita ke sana mencari ketenangan, kesunyian, tapi malah ketemu orang hal baik. ribut gitu. Ya, kayak Gunung ya, Ya. gunung dijadikan tempat hiburan kayak tempat hiburan malam gitu kan. Iya, Kayak yang benar itu, misalnya, guys. muter musik terlalu keras mungkin itu. Enggak semua orang itu senang sama musik yang kita dengar gitu. Hmm. Mungkin ada orang yang nggak suka genre musik kita gitu kan, kayak gitu sih. Ya kalau Bang Fajri gimana, selintas di hati kalau melihat ya video-video akhir-akhir ini viral ya, yang gunung dijadikan seperti itu ya, bagaimana pendapatnya mengenai hal itu? Mungkin saya mau berpendapat sedikit sih tentang hal yang terjadi di bukit atau di mana lah. Kan ada juga tempat yang bisa dijadikan gitu juga kan, ada tempatnya. Ada tempat lain lah, bukan Ya. hanya gunung yang dibagikan dijadikan Bukan tempat tempatnya seperti gitu, itu kan. bukan tempatnya. Ya. Mungkin sih juga kalau bisa teman-teman yang mau naik bisalah jagalah di tempat sana kan. Etika ya, Etika, sopan santun sopan sikon. santun. Kita kan juga punya adat kan, adat istiadat Kita juga punya kan. tata cara gitu kan, tata Ya. cara pergi ke gunung atau pergi ke suatu tempat gitu. Kalau saya pribadi sendiri ya teman-teman, tumben pada kejadian yang akhir-akhir ini viral itu, tumben saya merasa prihatin sekali ya. Memang sebelum-sebelumnya ada sih, cuman nggak separah yang sekarang ini gitu ya. Kita nggak menyalahin perbuatan kayak gitu. Ya. Misalnya kalau mau dugem, kalau mau minum, kalau mau bahasa kasarnya, kalau mau bercinta gitu nggak apa-apa, itu kan kembali ke hak orang masing-masing. Masing-masing ya. Tapi tahu tempatnya gitu. Lagi sekali kami bukan menyalahkan, kami cuma Berpendapat mau lah. mengeluarkan pendapat gimana sih kita melakukan perbuatan, ada tempatnya gitu. Ya, ada ya. tempatnya. Ya, tentu sekali di sini yang apa ya, yang sering saya lihat itu ya kebanyakan pendaki-pendaki lokal yang seperti itu. Mohon maaf ya para semeton yang di sini, bukan saya menilai kalian ya baik atau tidaknya. Saya juga bukan orang suci gitu kan. Akan tetapi ya, mari kita hargai peninggalan adat budaya dari leluhur kita, memang dari dulu itu memang kalau di gunung itu disakralkan gitu. Kalau gunung itu tujuannya dulu itu dijadikan tempat untuk mencari ketenangan diri, bersemedi, berhalwat gitu ya. Dan sekarang ya kalau mau oke lah, kalau kita mau senang-senang sewajarnya gitu kan, akan tetapi jangan kita melupakan etika naik gunung gitu. Ya. Kita ikuti aturan. saya gitu juga kan. tidak menyalahkan para pendaki ya yang naik ke sana. Saya juga sebenarnya prihatin pada panitianya juga, tolong peraturannya itu ditegaskan gitu ya, supaya hal-hal yang seperti itu cukup itu terakhir lah. Kalau bisa itu terakhir. Iya, Bukan ya. Bukan berarti kita ngomong kayak gini kalian salah, kita benar. Bukan. Tapi
mungkin kita Ini- juga sama-sama manusia. Ya, ini Kita sama-sama ini mengingatkan. sebagai apa ya? Sebagai koreksi Ya. lah, koreksi untuk kita semua untuk kedepannya mendaki agar lebih mengutamakan yang namanya Mana aturan gitu kan. menjaga etika kita, Benar. sopan santun, menaati peraturan ke tempat pendakian tujuan kita, karena beda-beda wilayah itu adat Beda-beda, istiadatnya ya. beda-beda teman-teman. Itu yang perlu kita sama-sama di sini koreksi ya, benahi agar kita semua itu ya aman-aman saja lah ya. biar kita enak, kalian juga enak, biar semua orang juga Yang sama-sama mendaki enak enak. gitu. Bukan berarti kita makhluk benar, enggak. Mungkin kita juga manusia. Mungkin besok saya hilang, mungkin kalian mungkin yang tahu aturan ingetin saya, ingetin kita. Nah, saling Biar tegur kita lah. sama-sama Ingetin. bener gitu, biar kita sama-sama tahu cara yang benar gitu. Kita nggak membenarkan tindakan itu, kita juga nggak menyalahkan, tapi kita cuma mengingatkan gitu kan. Nah, Kita kan di Lombok juga punya aturan tata cara, ya, setidaknya kita nggak melestarikan tapi kita menjaga gitu kan. ya, benar. Tentunya juga sekali semeton-semeton tiang ya yang ada di Lombok juga kan, kita itu dikenal oleh orang luar gitu kan, dikenal sebagai wisata halal, dan jati diri orang Lombok itu bahwa orangnya sopan-sopan. Nah, mana budaya kita yang sopan dan yang terkenal dengan religius gitu ya, kok kita berbuat seperti itu, apalagi itu di gunung gitu ya. Mari kita jaga semuanya itu agar tidak terjadi lagi ya teman-teman. Biar nggak terjadi kayak gitu lagi kan. Ya, sekiranya kalau kalian yang pacaran gitu Ya. kan, saya pun pernah teman-teman, cuman mau berbuat hal yang seperti itulah saya Bukan jaga, tepatnya tetap gitu saya kan. hormati, tetap saya jaga. Memang kan ada lah tempatnya Ya. kita untuk yang seperti itu, kan- dan ada yang kan tempat kembali ke hak setiap orang itu kan, terserah mau melakukan atau mau tidak, itu kan Itu kan- kembali ke hak Ya. setiap orang. kalau Anda melakukan, Ya. Anda yang Bener, kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya Tuhan, kita udah tahu mana yang benar mana yang salah. kan, tetapi kan mayoritas di sini itu kan sebagai umat muslim ya. Jangan kita mencontoh orang-orang luar yang begitu di tempat umum ya, karena memang itu budayanya mereka, orang-orang luar, seperti ya contohnya orang-orang luar lah, kita jangan sebut ya, nanti kita juga Biar enggak jangan seperti itu teman-teman. Kalau memang kalian nggak punya modal, kalian nggak punya apa, kalian jangan pacaran teman-teman. ini pembicaranya udah lain. Tolonglah, gunung itu jangan dijadikan tempat asusila gitu. Bener. Mari kita jaga. Kalau kalian pengen ya kasarnya sekedar mabuk minum atau gitu apa, ya. bukan gunung tempatnya teman-teman. Banyak tempat hiburan malam, klub malam. Kalian bisa, itu tempatnya yang semestinya digunakan untuk itu, jangan di gunung gitu kan. Salah tempatnya gitu kan. Nah, kenapa mesti harus di gunung kita berbuat seperti itu, padahal bukan tempatnya. Orang ke sana itu kita cari ketenangan, cari kesunyian, cari keindahan di sana, menghibur Menikmati alam gitu kan. suasana, menghibur hati di kebisingan kota. Ya, Mungkin benar. kalau kita tinggal di kota beda sama kita yang di sini ya, Lari suara dari- ayam di sana gitu. Kita ya orang kampung gitu kan, jadi ya mohon maaf ya kalau ada terdengar suara ayam atau burung, karena bener memang masih kita ini masih kampung sekali di sini ya, biar masih. terjadi hal yang enggak gitu kan. Kita kan bicara kayak gini, kita saling mengingatkan gitu kan, biar kita sama-sama bener gitu. Ya. Besok kalau mungkin besok atau lusa kita hilap, mungkin kalian yang udah nonton atau yang udah tahu aturan, ingetin kita. Kita bukan mau ngejudge, sekali lagi kita bukan mau menyalahkan, tapi kita cuma mau saling mengingatkan gitu kan, biar kita sama-sama enak gitu. Dan besok kalau kita naik, mungkin kita ketemu, mungkin kita ngobrol, kita ngopi bareng, mungkin tenda kita sebelahan gitu, atau dapat nomor WhatsApp gitu. Ya memang sih kalau kita bersenang-senang ya oke lah, bersenang-senang kan, cuman jangan kelewatan gitu kan. bersenang-senang sewajarnya saja teman-teman ya. Jadi
Oke, kita bicara selanjutnya ya, pengalaman ini ya, pengalaman Bang Bara selama naik gunung, pengalaman yang paling menyedihkan naik ke ke gunung maupun bukit ya, di lokal dulu ya, di Ya. di Karena bumi Sasak ya, bumi Gora ini. Kita cuma Sasak. pemula yang angkat bicara gitu. Yang mungkin bukit atau gunung pendakian mana yang paling Paling istilahnya teringat gitu. ya. Kalau saya pribadi pendakian ke Gunung Sempana waktu itu, ke Gunung Sempana atau tepatnya Bukit Sempana sih. Ya, Itu 2018 kalau nggak salah. hal yang sangat menyakitkan Ya, gitu. Kelas 2 SMA waktu itu Hmm. kelas 2 SMA 2018 bulan Maret kalau nggak salah, berangkat ke 5 orang naik ke Gunung Sempana. Terus ketemu sama hujan, sleeping basah, keril basah, semuanya basah. Tidur pun basah. Basah-basahan gitu. Nangis saya itu bang. Oh, Nangis saya itu, Bang. anak gunung nangis. Ini ya satu tips buat teman-teman besok kalau ke gunung, antisipasi yang namanya hujan. Toh saya juga pernah nangis di gunung karena hujan gitu. Setidaknya kita juga harus Antisipasi. mempersiapkan playset, Ya cover tenda benar. supaya tidak ngembun ya ke dalam. Kayak katanya Babang Firza Bersari gitu. Kalau pergi ke gunung itu harus bawa 2 seragam, satu buat jalan, satu buat tidur. Yang buat tidur usahakan sekering mungkin, kan nggak enak kalau seragam waktu jalan itu pasti kan basah sama keringat. Mm-mm. Masa udah basah sama keringat udah bau lagi pakai tidur gitu kan. Biar kayak gitu kan. Bau sangat ya. Ya. Bagaimana ini kalau Bang Fajri pengalaman naik gunung yang paling Hal-hal menyakitkan, mistis yang apa ya, yang paling terkenang lah, paling Yang nggak enak gitu. Ya selama mungkin naik gunung. naik kemarin ke Atau bukit jalur lah. Lantan. Nah, Oh, jalur Lantan. Ya kebetulan ya kita serombongan. Enggak. Ya. Terus yang nggak bisa keluar dari hutan kan pas mau pulang sampai berjam-jam di sana. 1,5 jam gitu ya. Ya lewatin jalur yang sama-sama aja kan pas itu. Kalau bahasa Lomboknya itu kena semuter. Ya, semuter. Gitu satu jalur nggak bisa keluar. Terus mungkin nggak bisa lah untuk dilupakan. Itu paling Paling teringat mengesankan gitu. lah. sudah saya upload itu ya teman-temannya, ditonton saja itu ya. Kalau Bang Eki mungkin Ya kalau punya hal yang nggak enak di gunung, kalau yang paling mengenang ketemu mantan mungkin di gunung. ya ini yang paling apa ya, yang paling istilahnya yang paling menyakitkan waktu naik ke Gunung Tambora itu. Kemarin pas waktu kita kan, saya naik sama Bang Bara juga kan teman-teman. Jadi saya itu kan Ketemu di sana kemarin. kan waktu itu kan saya saya lari aja turunnya, terus tiba-tiba itu kan Itu karma sih Bang. oh iya Waktu jalan itu kan saya cerita dulu ya, saya cerita dari awal dulu ya. Kan awal naik ini kan memang ya saya cuma hanya iseng-iseng doang kan, balik Ada pelang, pelang, nah, gitu. balik pelang ya, karena ada itu kalau nggak simpang salah di bawah pos 1 Pancasila, jalur Bawah- Pancasila bawah yang pos 1 itu kan. nah, tempat naik orang Dompu Bima kan, perbatasannya yang jalan simpang. Nah, jadi itu saya balik pelangnya teman-teman. Dan teman saya waktu itu Tony ya, itu juga senior senior saya itu. senior sekali di sini. Negur saya nggak usah main-main itu ya, saya cuma bercanda gitu kan. Terus pas waktu naiknya ya lancar-lancar aja ya, karena juga pas waktu kita pulang diceritain sama Om Jen ya waktu itu, karena kalau di Tambora mistisnya juga masih kental sekali. Nah waktu pulang teman-teman, saya nyasarnya di tempat saya Balik pelang mau itu. balik pelan itu, orang yang jalur nebang nebang pohon. Orang mau turun ke kanan, Bang Iya. Ekinya turun ke kiri. Ya sudah rimbun ini kan, kebetulan juga rombongan semua pada istirahat, saya ya lari saja karena saya jujur ya orangnya itu nggak sabaran ya. Energik. Iya, nggak sabaran, saya langsung lari saja.
Dan waktu itu ya saya sempat punya perasaan ya kalau di Perasaan gak enak gitu. ya di pos 1 itu kayak ada orang gitu, tapi orangnya tidak ada. Mungkin ngikut lah sampai saya tiba di parkiran, sampai saya pulang pun saya tersesat juga. Dan mungkin saya mungkin yang salah lihat atau apa. Memang kalau di dekat apa ya itu pokoknya kebun kopi kayak karung, terus berdiri tegak, terus bersinar di gelap malam yang sangat gelap, nggak ada lampu, Glow cuma in the dark gitu. iya, glow in the dark. Nggak kelihatan sih, kalau memang itu karung biasa nggak mungkin, pasti mungkin kelihatan menyala gitu. menyala. Nah, Menyala gitu. kebetulan kan saya waktu itu kan ngebantu abang ya kan, bawa keril kan 5, yang saya pakai 1, terus yang saya pangku 1 kan di depan 1, yang dipakai Kan kalau- Bang Fuad juga 1 kan. Nah jadi Bang Fuad nggak tahu, nggak lihat tuh makhluk. Nah jadi gimana caranya saya supaya dia ini nggak terkejut. Nanti kalau saya kasih tahu langsung mungkin motor dilempar, mungkin langsung tinggal saya sendiri di sana kan. Nah jadi ya Langsung ambil saya lari. pura-pura saja kita balik, ini salah jalur gitu kan. Pas setelah sampai di rumahnya Om Jen barulah saya cerita. Terus kan kakaknya juga selaku apa namanya di sana, Pengelola gitu. pengelola Tambora ya kalau nggak salah, ya cerita lah sejarah Tambora gini-gini, akhirnya pantesan gitu kan. Dan kalau nggak salah itu masih saya ingat sekali di pikiran maupun di hati, memang benar-benar saya merinding itu selama Pengalaman paling selama saya terindah. naik gunung. Yang paling mengenang itu di pas waktu naik di Tambora yang kemarin itu Bang Bara. Itu sih kalau saya. Kalau yang mungkin lain-lain kalau pengalaman yang enak mungkin ya, kalau pengalaman yang enak ini ya, banyak ya. yang enak-enak. Ya mungkin kalau kita sebut di sini ya apa ya, nanti kan juga yang nonton juga tersinggung gitu kan. Pernah naik sama cewek itu, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, itu bukan tempatnya ya. Saya apa ya, sadar diri saja lah gitu, Terang. supaya ya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di gunung gitu kan. Dan ada juga dulu saya naik di Sempana ya, Sempana Sembalun. Pas waktu itu saya naik 3 orang laki-laki, cuman yang satunya balik, saya cuma 2 orang laki-laki jadinya. Terus perempuannya kalau nggak salah 3. 4. Terus waktu itu Satu saya lawan 2 gitu. saya bonceng 2 cewek. Nah waktu itu teman-teman, tasnya saya bawa 2 plus keril segala macam itu. Waduh, ini pundak sudah tidak kerasa itu. Itu sih yang paling menyakitkan juga ya, tapi cuma yang sangat mengenang ya di Tambora yang naik waktu tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin karena Rinjani tutup kan, kita lari ke Tambora gitu. Cuma kita juga pengen keluar juga gitu kan. Yes. Mungkin siapa tahu besok ada rezeki kan kita ke Semeru. Rencana sih ya, Ya. rencana sih kita di sini ya, bertiga mudah-mudahan ada diberikan Semoga umur Allah yang mengizinkan, panjang, ya. rezeki juga yang banyak, supaya kita juga bisa naik ke Cari Semeru. teman gitu juga. Nah, dari Semeru. Ya mungkin sekedar hanya ini saja ya untuk video kali ini, dan semoga ya, mari ya semeton-semeton tiang yang di Lombok ya, terutama pendaki lokal yang di sini, mari sekali lagi kita jaga adat istiadat. Kalau Kita sama-sama kalau melestarikan. kita tidak bisa melestarikan, setidaknya kita Menjaga. menjaganya, begitu kan. Lagi sekali ya, bukannya di sini kami ngejudge atau menyalahkan beberapa pihak, enggak. Kita makhluk, kita manusia, enggak makhluk sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Kita di sini cuma saling mengingatkan. Mungkin besok yang kita hilap atau mungkin kalian hilap, kita sama-sama mengingatkan biar kita sama-sama benar gitu kan, biar kita sama-sama menjaga atau melestarikan apa sih budaya orang Lombok. Kalau pergi ke gunung gimana sih caranya gitu kan, biar besok siapa tahu kan kita juga punya anak, kita juga punya teman gitu. Iya Biar sih. Ini sih juga ya, saya lupa ya. Jadi di sini juga kan kemarin yang di blacklist 2 orang ya. Mungkin selebihnya mungkin kita jangan apa ya, jangan menyalahkan 1 atau 2 orang gitu. Padahal pelakunya yang di dalam video ini
pelakunya banyak. Nah, jadi ya saya mohon juga dari panitia maupun dari pihak BTNGR gitu kan, yang dari Ya, pengelola yang dari sana lah, tolong ditegaskan lagi peraturannya agar diperketat gitu supaya jangan seperti itu ya. Karena kita juga melihatnya kalau disalahkan cuma 1-2 orang itu memang ya prihatin sekali gitu kan. Prihatin sekali, cuma yang berbuat banyak tapi iya, disalahkan yang salahkan cuma 2 orang gitu. Jadi serasa keadilan itu nggak ada gitu ya, terutama bagi apa ya, pelaku sekaligus menjadi korban apa. Saya juga kaget kemarin kalau buka Facebook waktu itu yo ini gimana ini nggak saya lihat gitu di profile kemarin. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini sebagai bahan koreksi kita semua agar lebih menghormati ya budaya kita ya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, maupun Mari kita sama-sama menjaga gitu kan. yang di daerah kita kan. Oke, mungkin hanya ini ya. Mungkin mau ditambahin Ada tambahan mungkin Bang Fajri nggak ada? Ya, mungkin ini aja. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Dengan akhir kata sederhana tetapi memuaskan. Assalamualaikum. Jangan lupa juga ya di subscribe channel saya. Dia apa namanya? Albara AU ya, Albara AU. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Albara Ali Usni. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go of everything.